Saudara mau ke airport, saudara mau ke ujung dunia, yang lain saudara. Orang lain akan mengenal saudara bahwa saudara itu benar-benar murid Kristus. Ternyata di tempat tersembunyi itu memang saudara dikenal sebagai murid Kristus gitu. Tidak sembarangan hidup yang tidak memiliki kasih saudara. Dan kalau kita lanjutkan di ayat yang ke-10 ke-9, karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kembali saudara, perintah Tuhan disimpulkan demikian simpel. Bagi manusia, untuk berhubungan dengan manusia lain itu untuk saling mengasihi, saudara. Begitu simpel. Kita bisa berapi-api membagikannya di depan manusia lain, di depan mimbar, di depan persekutuan seperti ini, saudara. Tetapi ternyata kalau hanya di dalam lingkup kecil ini saja, saudara, fail. Saya fail. Saudara fail. Kalau kita hanya dikenal bahwa saya dan saudara itu memang sebagai orang yang mengasihi hanya di antara 15 orang. Dan ternyata di luar sana tidak mengenal kita. Dengan warna yang lain, saudara, kita fail. Artinya saya harus kembali kepada firman Tuhan. Kita tidak dianjurkan untuk mengkendam diri kita sendiri, tetapi untuk selalu firman Tuhan berkata, bertobat. Bertobat, saudara. Bertobat dan lakukan kembali kasih yang pertama-tama itu kamu dapatkan dari Kristus. Untuk kita kembali kepada di mana saya dan saudara pertama kali merasakan bahwa Yesus mengasihi kita dan kita mengasihi Yesus. Kita harus kembali. Saya harus kembali, saudara harus kembali, dan orang Kristen harus kembali. Dan kita tidak bisa mengatakan kita memiliki kasih kalau kita berzina. Tuhan Yesus berkata, kita melihat manusia lain, perlawanan jenis, mengingini, sudah berzina di dalam hati. Benarkah kita mengasihi, mencintai istri kita, suami kita? Kita harus bertumbuh, saudara. Kita harus bertumbuh. Jangan membunuh, saudara. Saudara bisa mengecam Hitler mati-matian. Tetapi berapa banyak di Amerika ini sendiri karena aborsi klinik menjadi legal, saudara. Pembunuhan itu terjadi. Aborsi klinik menjadi debat. Dan pembunuhan bayi di janin itu diperbolehkan, saudara. Kalau saudara ikuti di berita, berapa jumlahnya janin yang sudah diaborsi di Amerika. Luar biasa, saudara. Amerika saat ini secara moral mereka melakukan pembunuhan terhadap janin-janin yang nantinya bisa menjadi besar. Saudara. Ternyata sudah dimatiin sebelum mereka janin-janin itu keluar, saudara. Kita bisa membunuh yang lain juga. Kalau Venom Maki mengatakan kita bisa membunuh orang itu dengan menghancurkan reputasi manusia yang lain. Di bagian ini dia katakan, you don't have to kill secara physically, tapi hancurkan itu manusia dengan reputasinya. Kamu sudah membunuh manusia itu. Sudah membunuh manusia itu. Jangan mencuri. Mangga curian itu sedap. Enak. Enak. Haruskah saya dan saudara mendidik anak-anak kita kalau kita pergi ke bioskop, saudara? Kenapa mereka di loket itu harus ditulis tiketnya buat film ini, tiketnya buat film ini, tiketnya buat film ini, saudara? Jangan berargu dengan saya. Berargu coba tanya dengan manajer yang punya bioskop itu. Tiket satu ini bisa buat nonton seharian nggak, saudara? Jangan berargu dengan saya. Karena saya sudah bisa melihat dengan adanya perbedaan jam dan tiket yang ditulisi buat film yang mana sebetulnya secara hati nurani kalau minggu yang lalu dikatakan kita bisa tahu. Untuk apa itu tiket dibeda-bedakan, saudara? Hanya satu contoh pencurian dari sisi kecil. Dan itu saudara bisa jabarkan di sisi yang luas. Di sisi yang luas saudara bisa jabarkan, saudara. Banyak hal yang bisa teraplikasikan. Jangan mengingini, saudara. Jangan mengingini yang dimiliki oleh tetangga kita, saudara.
Kembali sebetulnya di dalam kasih itu kalau kita perhatikan dari perintah ini, jangan, itu kalau kita mau itu sebetulnya hanya untuk mengisi. Sedangkan kasih, kalau saya sendiri boleh mencoba menghayati apa yang sudah diberikan oleh Allah di dalam Yesus itu, kasih itu memberi, saudara. Kasih itu memberi, kasih bukan untuk meraup diri kita sendiri. Seperti saat ini juga sebetulnya, saudara, di dalam saya membagikan firman Tuhan, di dalam saudara nanti melayani. Adakah saudara sebetulnya didasari karena kasih Kristus yang sudah melayani saudara, yang sudah mati bagi saudara? Seringkali kita gagal. Kita melayani bukan karena dasar kasih. Kita sudah lupa. Kita bisa biasa, menjadi biasa. Oleh karena itu kita bisa marah di dalam pelayanan, bisa tersinggung di dalam pelayanan, karena kita sudah melupakan bahwa sebetulnya Yesus sudah terlebih dahulu melayani kita. Dan kita sudah diberikan satu posisi, dan sudah kebiasaan dengan posisi itu, akhirnya kita sakit hati jikalau pelayanan itu diambil dari kita. Apa yang kita layani pun itu ternyata tidak bisa dirasakan dalam kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan di bagian terakhir ayat yang ke-10, kasih tidak berbuat jahat. Kembali mau ngomong apa, saudara? Jikalau firman Tuhan berkata kasih tidak berbuat jahat. Kasih tidak berbuat jahat. Seberapa jauh kita menjahati sesama kita? Seberapa jauh kita menjahati suami kita menjahati anak kita menjahati teman sekerja kita menjahati manusia lain, saudara? Karena perintah Tuhan tidak terbatas hanya kepada keluarga dan orang Kristen. Kasihilah sesamamu agar semua orang itu mengenal siapa aku yang sudah mengasihimu, yaitu Yesus. Kembali, saudara, luar biasa sebetulnya bagi saya. Tidak tahu bagi saudara, apakah begitu boring bagi saudara? Kasih Yesus ini harus saudara renungkan sendiri. Tanpa saudara mau saudara renungkan sendiri, saudara, waktu yang sedemikian ini tidak cukup untuk mengubah dalam saudara, untuk berubah, saudara. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Apakah mulut kita menjahati sesama manusia? Apakah mulut kita memang menantang sesama manusia, membuat manusia lain itu akhirnya marah? Apakah mulut kita sebetulnya berisi kasih, saudara? Setiap kata yang keluar dari mulut saya, saudara, sebetulnya kalau tidak dilandasi dengan kasih, di dalam nama pelayanan pun, pelayanan itu sudah gagal. Sebelum kita melayani, sebelum saya melayani, sebetulnya pelayanan itu sudah gagal. Saudara mau mimpin nyanyi sekolah minggu, kalau memang saudara tidak didasari dengan kasih, sebelum saudara melayani sudah gagal. Kalau saudara bisa mengerti apa yang saya ungkapkan, artinya saudara, don't waste, gitu. Jangan waste apa yang Tuhan sudah sediakan kepada saya, kepada saudara. Terlebih jika ada tempat di mana kita boleh melayani, jangan sia-siakan itu. Bila saya dan saudara minta tolong Tuhan Yesus, gimana sih supaya saya dan teman-teman yang lain bisa melayani itu di dalam dasar kasih-Mu. It's so simple, but begitu dalam untuk diaplikasikan. Dan begitu dalam, saudara akan melihat perubahannya, saudara nanti. Jika saudara mendapatkan itu, saudara akan melihat perubahannya untuk diri saudara sendiri. Bagaimana nanti saudara berbicara, bagaimana saudara menyanyi, bagaimana saudara berkata-kata, akan berubah. Akan berubah. Karena kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat, saudara. Karena kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Jika manusia hidup di dalam kasih, seseorang mengatakan tidak perlu adanya perintah-perintah yang demikian. Perintah jangan ini, jangan itu hanya menunjukkan bahwa sebetulnya saya dan saudara ada di ambang kegagalan. Saya dan saudara ada di ambang kejatuhan. Kembali maukah saya dan saudara kembali kepada firman Tuhan? Jika firman Tuhan berkata, Yusika, kamu harus bertobat, karena ternyata kamu melayani bukan di dalam dasar kasih. Saya harus mau, saudara.
saudara juga harus mau. Orang Kristen lain